Berikut ini adalah rangkaian untuk subsistem dari akuisisi data, di mana di subsistem akuisisi data terdapat modul analog to digital converter, di mana di sini menggunakan modul PCM 1808. Nah, untuk modulnya tersendiri ini kita hubungkan dengan sumber audio untuk pengujiannya. Lalu kita masukkan ke dalam eh, modul ADC-nya, lalu kita akan cek hasil dari gelombangnya di oscilloscope. Bisa dilihat di sini untuk channel A ini terhubung dengan clock, lalu untuk channel B sendiri itu D out atau data out, dan juga C ini untuk eh, ke selektornya. Lalu di sini di channel D ini adalah sinyal analog inputnya. Nah, lalu selanjutnya pada subsistem akuisisi terdapat proses prefiltering. Untuk proses prefiltering tersendiri ini digunakan sebuah filter LPF. Bisa dilihat di sini filter LPF-nya itu berorde 2, di mana filter LPF ini berfungsi untuk menyaring sinyal atau menapis dan hanya menyisakan sinyal-sinyal di frekuensi rendah saja. Bisa dilihat di sini untuk input LPF-nya bisa dilihat bahwa dalam spektrum frekuensinya kita bisa lihat terdapat banyak sekali energi yang terkumpul pada frekuensi tinggi, yaitu sekitar 10 kHz. Nah, setelah kita masukkan dalam filter LPF, bisa dilihat di sini bahwa energi yang terkumpul di frekuensi tinggi seperti 10 kHz dan juga 2 kHz ke atas sudah mulai diredam oleh filter LPF dan hanya menyisakan frekuensi rendah saja. Oke, selanjutnya adalah pengujian untuk subsistem digital signal processing atau DSP, di mana pada pengujian kali ini kita menggunakan aplikasi perangkat lunak MATLAB untuk melakukan proses pengujian dari filter adaptif berbasis algoritma NLMS, yang di mana nantinya pada proses pengujian itu mencakup pemuatan sinyal audio dan noise-nya, lalu penerapan filter berbasis algoritma NLMS, serta evaluasi dari atau kinerja dari filter itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan proses simulasi dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini ada kode MATLAB-nya yang kita gunakan untuk proses simulasi. Yang dimana pada proses simulasi ini kita menggunakan dua sinyal audio, yaitu sinyal asli yang berupa sinyal percakapan di sini yang berformat WAV, lalu sinyal noise di sini yang berformat WAV juga. Nah, di sini adalah bunyi dari sinyal aslinya. Hmm. Do you want a coffee? Oh, yes, please. How do you take it? White with 1 sugar, please. Here you go. Careful, it's hot. Oh, I think the milk is off. Nah, itu tadi merupakan sinyal aslinya berupa sinyal percakapan atau speech. Nah, lalu untuk sinyal noise yang kita gunakan untuk proses pengujian adalah seperti ini. Nah, ini merupakan sinyal noise-nya yang berupa noise frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memuat dua sinyal audio yang digunakan, yaitu sinyal asli yang berupa percakapan dan sinyal noise. Nah, nantinya itu dalam sinyal tersebut itu kita akan gunakan satu kanal aja untuk proses pemrosesan digital nanti. Kita akan mengambil salah satu kanalnya dengan menggunakan kode program yang ini. Nah, nantinya setelah kita ambil satu kanal tadi, kita sesuaikan untuk panjang kedua sinyal ini agar memiliki panjang yang sama ketika dia diubah ke discrete. Nah, di sini disesuaikan dengan kode ini. Nah, lalu habis itu dinormalisasi untuk proses
secara digital nanti, maka dilakukan normalisasi untuk memudahkan. Nah, dilakukan normalisasi untuk sinyal pertama, sinyal speech, dan sinyal noise. Nah, karena filter adaptif NLMS ini membutuhkan dua masukan, eh, yaitu sinyal noise yang sinyal audio yang tercemar oleh noise, dan sinyal noise murninya itu sendiri yang digunakan untuk referensi dari filter adaptif. Nah, karena di sini karena dalam kode ini yang kita punya adalah sinyal asli, bukan sinyal tercemar oleh noise, maka kita memerlukan kode tambahan untuk membuat sinyal audio yang tercemar oleh noise. Nah, di sini kita membuat dengan cara menambahkan sinyal pertama dengan sinyal kedua untuk memperoleh sinyal audio tercemar oleh noise untuk input masukan yang atas ini. Nah, lalu untuk input yang bawah ini untuk noise referensi kita tetap menggunakan file yang kedua, yaitu sinyal noise tadi yang disimpan dalam variabel X. Nah, lalu kita memerlukan variabel N untuk mengetahui panjang dari sinyal D, sinyal utamanya tadi, yang berupa audio tercemar oleh noise. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi untuk parameter NLMS-nya, parameter untuk algoritmanya itu sendiri. Yang dimana di sini terdapat parameter order, lalu MU atau step size, dan epsilon. Yang dimana ketiga parameter ini kita dapatkan dari hasil tuning manual. Tuning manual berdasarkan output dari filternya itu sendiri. Nah, di sini yang kita dapatkan adalah ordernya itu 44, dan untuk step size-nya itu 0,1, dan epsilonnya itu 10 pangkat minus 6. Yang dimana ini digunakan nanti untuk algoritma NLMS-nya itu. Nah, lalu kita akan melakukan proses inisialisasi awal, yang dimana nilai coefficient filter itu disimpan dalam variabel W, dinotasikan sebagai W. Dengan inisialisasi awalnya itu bernilai 0. Lalu ada variabel Y itu untuk menyimpan output filter. Nah, output filter yang ini variabel Y. Dan lalu terdapat E itu yang merupakan sinyal error yang dinotasikan awalnya itu adalah 0, dinotasikan sebagai E. Nah, di sini sinyal error. Nah, lalu kita masuk ke algoritma NLMS-nya. Di sini mana NLMS ini akan menggunakan iterasi itu sendiri. Menggunakan iterasi, dia itu akan memperbarui koefisien setiap komponen filter D, itu sinyal manual, sinyal asli, sinyal tercemar oleh noise, sinyal asli tercemar oleh noise. Jadi mana nanti itu output dari filter itu merupakan perkalian antara coefficient filter dengan X. X buff itu merupakan ini sinyal D yang disimpan ke dalam X buff. Nah, lalu untuk E sendiri, sinyal error sendiri merupakan pengurangan antara D dengan Y, antara sinyal tercemar oleh noise dan keluaran filter, itu adalah E, sinyal error. Nah, lalu di sini ada norm factor. Norm factor ini merupakan persamaan untuk perbaruan coefficient filter. Nantinya coefficient filter diperbarui dengan menggunakan persamaan ini. Nah, di sini ada untuk coefficient filter yang baru, itu merupakan coefficient filter yang lama ditambahkan dengan norm tadi, terus menggunakan step size sama sinyal error dan X buff. Nah, lalu iterasinya berakhir untuk setiap komponen dari sinyal filter DN. Nah, selanjutnya di sini ada plotting untuk domain waktu dan domain frekuensi untuk memudahkan proses analisis. Nah, di sini ada kodenya untuk domain waktu, dan di sini domain frekuensi. Ini nanti menggunakan FFT. Nah, lalu kita jalankan aja untuk simulasinya. Nah, di sini ada beberapa hasil plottingnya, mungkin kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada sinyal plot sinyal dari sinyal asli, sinyal speech, sinyal yang pertama tadi. Nah, di sini sinyal asli sini terlihat bahwa dia memiliki beberapa amplitudo yang tinggi-tinggi. Ini merupakan bentuk percakapannya. Ketika percakapan sedang muncul, maka dia audionya tinggi. Nah, dia sinyal asli, sinyal yang pertama ini adalah spektrum dalam domain waktunya. Kita bisa melihat adanya kenaikan energi di sini merupakan bentuk dari percakapan. Nah, lalu untuk figur kedua di sini adalah
plot sinyal noise referensi dalam domain waktu. Yang dimana di sini terlihat bahwa sinyal ini memiliki lonjakan energi yang tinggi untuk setiap waktunya. Ini menandakan noise yang konstan seperti yang sudah simulasikan tadi, sudah diputar tadi noise-nya. Di sini adalah noise dalam domain waktunya. Nah, selanjutnya adalah gambar 3. Di sini adalah plot sinyal tercemarnya atau sinyal audio yang tercemar oleh noise. Nah, di sini ada dalam domain waktu. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat perbedaan antara sinyal asli dengan sinyal yang tercemar oleh noise. Di sini ada gabungan dari noise-nya itu sendiri beserta dengan sinyal aslinya berbentuk seperti ini. Merupakan, kalau divisualisasikan secara suara, merupakan sinyal yang percakapan bercampur dengan noise. Nah, lalu itu merupakan input dari sinyalnya tadi untuk plotnya itu. Baru plot inputnya saja. Nah, sekarang kita lihat untuk domain frekuensinya. Untuk sinyal inputnya tadi, ini adalah output dari filternya. Bentar. Kita lihat dulu domain frekuensi dari sinyal tercemar. Oke. Ini adalah domain frekuensi dari sinyal input, dari sinyal speech. Sinyal yang ini. Ini ada domain frekuensinya. Nah, di sini terlihat bahwa sinyal itu memiliki frekuensi rendah. Iya, sinyal utama, sinyal asli memiliki frekuensi rendah, sedangkan untuk sinyal noise itu memiliki frekuensi tinggi. Nah, bisa terlihat pada sini dia memiliki komponen frekuensi tinggi, yaitu sekitar 10 kali sekitar 8 sampai 15 kHz. Nah, 8 kHz sampai 15 kHz untuk sinyal noise-nya. Nah, lalu untuk sinyal yang tercemar oleh noise, di sini terlihat, di sini ada gabungan spektrum noise sama spektrum sinyal asli. Ini untuk sinyal yang tercemar oleh noise-nya itu sendiri. Nah, berikut tadi merupakan evaluasi untuk sinyal masukan yang kita gunakan, mulai dari domain waktu sampai domain frekuensinya. Nah, lalu kita akan mengevaluasi output dari filter itu sendiri. Nah, output dari filter itu adalah di sini adalah output dari filter dalam domain waktu. Di sini merupakan sinyal yang sudah terfilter dari sinyal asli yang tercemar oleh noise. Nah, sinyal ini nantinya akan difilter sehingga menghasilkan sinyal output terfilter yang ini. Nah, di mana ini terlihat bahwa untuk sinyal yang terfilter ini mirip seperti sinyal aslinya. Nah, yang di awal tadi di sini dia mirip seperti sinyal aslinya. Nah, figur 1 ini sinyal aslinya, sedangkan figur 4 ini merupakan sinyal terfilter. Sinyal yang melalui hasil proses filter yang berupa sinyal tercemar tadi. Nah, gambar 4 merupakan gambar 3 yang sudah difilter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa spektrum sinyal asli hampir sama kayak sinyal terfilter ini. Iya, hanya terdapat sedikit perbedaan di bagian tengah ini merupakan komponen noise yang tersisa. Nah, bagaimana dengan domain frekuensinya? Lalu kalau untuk domain frekuensinya di sini ada spektrum dari sinyal terfilter. Nah, di sini sinyal terfilter. Nah, kalau ini yang belum terfilter, yang tadi sinyal audio tercemar oleh noise. Spektrum frekuensinya kan ada spektrum noise di tinggi dan spektrum percakapan di rendah. Nah, ketika sudah melewati filter, spektrum noise di frekuensi tinggi ini sudah teredam walaupun tidak sepenuhnya sampai hilang gitu, tapi dia sudah teredam, yang menandakan bahwa filter ini tuh berhasil untuk meredam noise yang ada pada sinyal yang diinputkan. Nah, sinyal inputnya ini kan ada noise-nya di sini frekuensi tinggi, sedangkan outputnya di sini sudah diredam walaupun memang masih ada sisa di sini. Ya, di sini membuktikan bahwa filternya berhasil meredam. Nah, itu adalah hasil evaluasi dari outputnya dalam domain waktu dan domain frekuensi. Nah, lalu bagaimana dengan evaluasi dari SNR-nya? Iya, sinyal to noise ratio. Yang dimana ini menunjukkan rasio antara sinyal aslinya dengan sinyal noise. Nah, di sini untuk SNR itu dapat menggunakan rumus berikut, yang dimana SNR itu dihitung dengan menggunakan log, tapi kita dapat menggunakan fungsi SNR pada MATLAB untuk mengetahuinya secara pasti.
Nah, sini kita jalankan untuk SNR itu sendiri. Nah, di sini diketahui bahwa SNR sebelum filtering itu adalah minus 6,93 dB. Sedangkan untuk SNR sesudah filtering adalah 18,85 desibel. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan untuk nilai SNR itu sendiri. Yang dimana ini menunjukkan bahwa sinyal yang bahwa filter yang kita gunakan, filter adaptif ini berhasil secara signifikan untuk mereduksi noise karena tadi adanya peningkatan SNR sebesar 25 desibel, di mana ini sudah memenuhi target dari noisy blue yang hanya 10 desibel. Nah, kenaikan SNR ini menunjukkan bahwa filter adaptif NLMS berhasil secara signifikan mereduksi noise dan sinyal hasil memiliki kualitas yang baik. Nilai ini sudah menunjukkan bahwa sinyal speed jauh lebih dominan dibandingkan dengan noise-nya tadi. Nah, sudah seperti yang ditunjukkan pada spektrum frekuensi dari sinyal terfilter ini, bahwa sinyal audio sini sudah dominan untuk amplitudonya dia tinggi, sedangkan noise ini diredam noise-nya, sehingga amplitudonya itu rendah. Jika dibandingkan dengan sinyal sebelum difilter itu memiliki noise yang amplitude noise yang lumayan tinggi di sini untuk sinyal yang sebelum difilter. Nah, uh, lalu di sini kita membuat outputnya itu tadi, output refilternya itu kita buat dalam format WAV, kita ekspor ke dalam file audio. Nah, di sini namanya adalah output refilter. Nah, di sini saya akan jalankan untuk sinyalnya. Nah, ini merupakan file audio hasil filter tadi. Yang tadinya itu sinyal dengan noise, dia berhasil difilter jadi seperti ini dengan menggunakan filter adaptif di MATLAB tadi. Nah, di sini kita jalankan. Do you want a coffee? Oh, yes, please. How do you take it? White with 1 sugar, please. Here you go. Careful, it's hot. Oh, I think the milk is off. Nah, di sini adalah merupakan sinyal outputnya. Nah, terlihat bahwa noise-nya itu sudah berkurang. Nah, sekarang coba saya putar untuk sinyal dengan noise. Do you want a coffee? Nah, ini merupakan sinyal audio yang tercemar How do you oleh noise take tadi it? atau sinyal White tadi. with 1 sugar, please. Here you go. Careful, it's hot. Oh, I think the milk is off. Nah, berdasarkan hasil simulasi tadi dapat diketahui bahwa filter adaptif ini sudah berhasil untuk mereduksi noise yang ada pada sinyal audio yang tercemar oleh noise tadi, di mana sudah dibuktikan melalui hasil evaluasi plotting tadi dalam domain waktu dan domain frekuensi, lalu dalam file audio langsung, di mana tadi dalam file audio output terfilter sudah terdengar bahwa noise itu sudah hilang, bahkan cenderung hilang sepenuhnya, namun walaupun masih ada sedikit noise yang tersisa. Jika dibandingkan dengan sinyal yang tercemar noise, terdapat banyak peningkatan untuk audionya ini, audio hasil filternya ini, sehingga menunjukkan bahwa filter ini sudah berhasil untuk mereduksi noise yang ada pada sinyal audionya itu sendiri. Nah, berikut tadi merupakan di sini juga terdapat modul DAC yaitu PCM 5102A. Untuk modulnya ini cara pengujiannya itu dengan cara memasukkan data yang ada dari modul ADC lalu dimasukkan ke dalam subsistem analog to digital to analog dan hasilnya akan dilihat pada oscilloscope. Nah, berikut ini adalah
sinyal yang sudah diubah dari digital menjadi analog, dan kedua percobaan tersebut dianggap berhasil. Selanjutnya terdapat filter akhir, yaitu filter yang sinyal inputnya berasal dari sinyal analog, yang sinyal analog tersebut berasal dari sinyal digital yang telah diproses oleh DSP. Nah, untuk itu setelah dilakukan pemrosesan masih bisa dilihat di sini masih terdapat sinyal frekuensi tinggi di sekitar 5 kHz ke atas, dan kita tidak ingin sinyal ini ada dalam sinyal output kita, maka dilakukan sebuah pemfilteran. Bisa dilihat di sini digunakan filter LPF orde 2. Nah, untuk grafik yang di kanan di sini adalah grafik output dari filter LPF tersebut, dan bisa dilihat bahwa komponen-komponen frekuensi tinggi telah hilang dan hanya menyisakan komponen frekuensi rendah, yaitu frekuensi audio, di mana yang bisa didengar oleh manusia. Yang pertama itu kita mengecek tegangan yang akan digunakan oleh sistem noisy blue, di mana tegangan yang akan digunakan itu sebesar 5 volt. Maka kita akan mengecek dari tegangan yang sebelumnya belum di step down dan yang udah di step down. Di sini kan yang step down. Itu berapa? Min 7, min 7, min 8, 8 ya 8. Nah, ini merupakan tegangan yang belum di step down, yaitu sebesar sekitar 8 volt. Nah, kemudian kita ukur setelah menggunakan step down di sini. Nah, ini merupakan tegangan yang udah step down. Jadi di sini step downnya berfungsi sebagai semestinya, di mana dia menurunkan tegangan yang tadinya 8 volt menjadi 5 volt yang akan digunakan untuk kebutuhan sistem noisy blue. Nah, selanjutnya di sini tegangan ini digunakan 5 volt buat untuk sistem noisy blue, di mana 5 volt ini sudah bisa menyalakan dari sistemnya, yaitu untuk ESP32, di mana dia menyuplai seluruh komponen yang ada di sistem noisy blue. Nah, berikut ini merupakan pengukuran arus yang digunakan oleh ESP32 atau sistem noisy blue, di mana ini rangkaiannya sudah mencakup komponen yang digunakan oleh noisy blue, ada dari filter sama op-amp dan ESP32. Di sini dapatkan nilainya sekitar 55 miliamperan atau 50-an segitu, enggak stabil, mungkin bisa di hold. Nah, ini sekitar 50 miliamperan arus yang dipakai untuk menjalankan sistem noisy blue. Udah.